Halo, perkenalkan nama saya Nisa Fauzi Wulandari. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya, yaitu yang pertama mahasiswa 2018 yang bernama Bang Oki, dan yang kedua adalah saudara saya yang bernama Rizwan Dewana, and check it out. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fauzi Wulandari. Di sini saya bersama saudara saya yang bernama Rizwan Dewana. Hai. Di sini saya akan menginterview mengenai tips tetap positif dan sehat di masa pandemi. Gimana nih Rizwan? Di masa pandemi kayak gini tuh kegiatan kamu apa aja sih? Kalau kegiatan selama pandemi ini, aku sih biasanya itu eh, mostly itu ada di rumah ya. Aku jarang banget keluar kecuali ada kepentingan mendadak. Aku biasa di rumah itu kan aku kuliah juga nih, ya kuliah online. Jadi itu biasanya dari Senin sampai Jumat itu aku biasa kuliah. Dan itu di waktu dari pagi sampai selesai zuhur. Terus sisa harinya itu habis kuliah biasanya aku eh, belajar atau review-review materi yang sebelumnya, atau mungkin kalau ada tugas aku cicil-cicil sih biar nggak ada beban lah istilahnya. Terus aku biasanya juga olahraga kalau malam. Tapi kalau misalnya di hari Sabtu Minggu kan libur tuh, aku biasa sempetin waktu olahraga itu siang atau enggak sore. Oh gitu. Berarti keren banget sih. Sebagai mahasiswa nih kita juga harus ini ya, harus Iya. tetap aktif juga selama pandemi seperti ini. Nah, selain itu tuh tadi Rizwan sendiri tuh bilang olahraga kan. Nah, Iya. olahraga apa aja sih yang ya, Rizwan lakuin? Olahraga, kalau aku kan biasanya itu pergi ke gym ya sebelum corona. Tapi ya karena corona ini kita dipaksa untuk stay at home. Betul. Jadi tapi tentu saja walaupun stay at home nggak bisa membuat kita untuk berhenti untuk selalu olahraga, karena olahraga itu dilakukan kapanpun dan dimanapun. Nah, kalau aku biasanya itu olahraga di rumah itu lebih ke workout ya. Jadi aku biasa lakuin push up, sit up, plank, dan sisanya aku biasa bermain di barbel. Keren banget, bener-bener kayak kita tuh harus ngejaga banget nih, ngejaga dari pola makan, pola olahraga kayak gitu. Karena ngomong-ngomong pola makan nih Rizwan, bagaimana sih pola makan Rizwan nih selama pandemi sekarang ini? Kalau pola makan sendiri kan, kalau aku itu lebih ke seadanya aja sih. Kalau misalnya di rumah ada daging, ada ikan ya aku makan. Tapi aku orangnya itu lebih ngincar ke protein. Jadi contohnya kalau misalnya memang nggak ada daging, berarti harus ada daging gitu. Sebenarnya intinya harus ada protein. Tapi aku orangnya itu kurang suka makan buah. Jadi aku fokusin memang buat protein buat tubuh aku aja gitu. Terus kalau ngomong-ngomong soal protein apa segala macam, nah di pandemi ini kan kita harus menaikkan imun tubuh kan pastinya. Nah, Rizwan sendiri nih ada gak sih kayak ramuan-ramuan sendiri gitu dari mama untuk untuk Iya, minum? aku itu juga sebelum corona ini emang aku nggak suka banget kan yang namanya herbal jamu gitu. Tapi karena orang tua maksa juga, jadi aku ya minum biasanya tuh dikasih mama jahe gitu, jahe anget katanya sih untuk penangkal corona. Iya sih bener banget, soalnya banyak juga tuh di internet yang katanya empon-empon atau ramuan-ramuan semacamnya itu bisa menangkal juga nih jangan corona kayak gitu. Iya. Nah terus nih masalah kuliah nih, kita kan kuliah online nih ya Rizwan. Iya. Nah masalah kuliah kayak gini nih gimana sih kamu mensiasatinya, apalagi kan kita mager-mageran gitu di rumah apa segala macamnya, kayak gimana sih cara menyiasatinya biar kita nggak mager gitu? Kalau untuk menyiasatinya itu aku lebih memilih untuk membuat planning di satu hari. Contohnya bukan planning berkepanjangan, tapi planning di satu hari. Contohnya di hari ini yang pasti udah nggak boleh males-malesan, yang pasti harus ngelakuin hal-hal aktivitas yang positif tentu aja. Contohnya kalau memang ada hari kuliah yang udah pasti setengah hari itu udah dipakai buat kuliah, sisanya kan masih juga ada renggang tuh, itu udah pasti harus aku sempetin waktu buat belajar, buat ngerjain tugas, sama buat olahraga. Untuk biasanya kalau di Sabtu Minggu kan itu bener-bener waktunya istirahat. Boleh aja istirahat buat mager-mageran, boleh kalau emang tugas sudah selesai gitu. Iya sih, kita juga ada harus waktu istirahatnya Iya, juga kan buat betul. menenangkan diri, refreshing diri seperti itu. Hmm. Nah, gimana nih Rizwan? Menurut aku itu sih udah cukup banget nih. Gimana nih buat
closing statementnya nih buat teman-teman di rumah biar tetap sehat, tetap jaga pola makannya. Oh ya, kalau untuk itu menurut aku selalu olahraga dimanapun kapanpun walaupun corona ini, dan selalu menjaga pola makan dan jangan keluar rumah kalau nggak penting, dan jangan lupa selalu pakai masker. Ya, betul banget. Makasih banyak ya Rizwan Ya, udah menyempatkan hadir. Dan bener banget tadi kata Rizwan, kita harus menjaga pola makan. Kita tetap harus menaikkan imun tubuh kita dengan berusaha berolahraga apa dengan segala macamnya. Dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fauzi Wulandari bersama kakak tingkat saya nih yang nanti akan memperkenalkan diri dulu. Dan saya mahasiswa 2019 Hubungan Masyarakat. Silakan Bang Oki perkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama gue Oki Rizky Ramansyah. Di sini gue sebagai mahasiswa program studi Hubungan Masyarakat angkatan 2018. Nah, di sini aku sama Bang Oki akan nanya-nanya Bang Oki nih tentang tantangan milenial, tantangan milenial tetap produktif dengan PJJ. Nah, gimana nih Bang Oki kesehariannya di masa PJJ ini? Sebenarnya kalau misalnya untuk keseharian nggak ada yang berubah banyak ya. Mungkin seperti kayak Z juga pasti ngerasain kita lebih sering di rumah, nggak banyak keluar-keluaran juga. Apalagi waktu kemarin masa-masanya PSBB gitu ya, pembatasan sosial berskala besar itu kan kita pada di rumah semua ya. Jadi ya sebenarnya nggak ada yang banyak berbeda selain di rumah aja gitu, dan semua kegiatan jadi serba online kayak gitu sih. Oke. Terus nih Bang Oki, kan keseharian kita kan berandak 360 derajat berubah nih. Nah, skala prioritas Bang Oki nih antara belajar dan organisasi seperti apa? Oh iya, jadi mungkin gue juga sama kayak mahasiswa yang lain. Jadi selain kuliah, gue juga ngejalanin organisasi. Jadi bisa dibilang ngebagi-bagi waktu di antara itu ya. Karena emang sekarang kan kuliah itu dijalaninnya secara online, secara daring. Jadi ya emang biasanya sistemnya jadi lebih fleksibel gitu. Kalau gue ngerasanya lebih fleksibel ya. Kenapa? Karena biasanya kalau misalnya kita kuliahnya itu langsung di kelas, itu kan kita wajib harus di dalam kelas ya, jadi kita nggak bisa ngelakuin kegiatan hal-hal yang lain gitu. Nah kalau misalnya kuliahnya online, jadi lebih fleksibel, kayak dosen juga biasanya ngasih tugas itu bentukannya itu kan satu persatu, kayak kita suruh ngebaca, terus kita ngisi tugasnya. Nah itu biasanya diantara itu tuh gue bisa ngelakuin hal yang lain, kayak misal kayak ngebahas progres organisasi yang lagi jalan apa, sama ya biasalah hal-hal yang bisa dilakuin sama anak-anak organisasi yang lain kayak gitu. Nah, organisasi ini dari tadi. Bang Oki sebenarnya organisasinya apa sih kalau di kampus? Oh, gue kalau organisasi itu sebenarnya ada 2. Jadi yang pertama itu gue ikut organisasi kemahasiswaan Sigma TV UNJ. Di situ gue secara garis besar organisasinya tentang belajar audiovisual dan juga berbau televisi dan juga film gitu kan. Sama yang kedua gue juga ikut BEM Prodi gitu. Nah, gue ada 2 organisasi ini sih, kayak gitu. Oh gitu, berarti mereka 2 organisasi ini sama-sama aktif ya Bang? Maksudnya walaupun PJJ kayak gini masih tetap ada acara apa segala macamnya? Yes, bener banget. Contohnya nih, kalau Sigma itu kan audiovisual. Biasanya kita produksi langsung di lapangan, kita sekarang ngerjainnya itu secara daring. Kita misalnya kalau misalnya program itu kan ada bikin skrip, ada kayak casting talent, ada kayak riset kalau misalnya berita, ada yang bikin skenario kalau film. Itu tuh kita biasanya bikinnya offline, langsung ngobrol di sekret. Nah sekarang karena online, kita biasanya ngebahasnya lewat Zoom kayak gitu. Secara keseluruhan kegiatannya semua sih. Berarti kita memanfaatkan apa yang ada ya Bang, kayak Gmeet, Zoom kayak gini gitu ya Bang ya? Iya bener banget, itu ngebantu banget sih Gmeet sama Zoom di masa-masa kayak sekarang. Iya betul banget. Platform yang media sosial seperti ini. Nah Bang Oki nih aku mau nanya lagi. Kita kan sebagai generasi milenial nih Bang, gimana sih caranya Bang Oki itu tetap produktif sama kiat-kiatnya Bang Oki nih sebagai mahasiswa? Kalau misalnya mau produktif, jujur menurut gue yang pertama dimulai dari diri sendiri ya. Gue bukannya kenapa-napa, jadi buat produktif di masa-masa sekarang itu butuh tenaga, buat kesehatan kita juga. Jadi
pastiin lu istirahat cukup, lu makan cukup, baru lu mulai aktivitas. Jangan sampai makan sama tidur lu nggak cukup, lu ngejalanin aktivitas. Itu namanya blunder, karena di luar sana selain lu kalau nggak ada virus saja itu udah capek banget. Kalau misalnya nggak cukup secara tidur sama makan, gimana sekarang ada virus, daya tahan lu kan bakal berkurang. Itu satu hal yang pertama. Sama yang kedua, biar produktif tuh kiat gue, lu jangan takut buat nyoba sesuatu yang baru, karena ketika kita online banyak hal-hal yang ternyata sebelumnya nggak pernah kita pelajarin bisa dipelajarin. Kayak gue lebih suka kayak gue punya lebih banyak waktu buat baca buku, baca hal-hal baru di internet, di Wikipedia tentunya, atau gue juga mulai belajar sama teman-teman Sigma yang lain buat produksi secara daring, dan itu sama-sama asik, seru gitu. Dan ketiga, intinya kalau yang ketiga jangan lupain kuliah juga. Balik lagi, kalau misalnya Betul-betul. gue, kalau lo punya dua hal, kuliah sama organisasi, kalau lo lagi kuliah, lo mikirin kuliah dulu aja, jangan mikirin organisasi lo. Begitu pula ketika lo lagi ngejalanin organisasi, jangan pikirin hal-hal yang lain. Maksudnya jangan pikirin hal-hal yang lain itu, jangan banyak ngebawa banyak hal ke organisasi, karena biasanya lo bakal pusing sendiri kalau apa-apa dibawa ke dalam hal itu. Jadi ya tentuin porsi waktu lo sebijak mungkin. Intinya sih gitu, tentuin porsi waktu lo sebijak mungkin. Ya, betul banget sih Bang Oki tadi. Kita tuh harus tentuin skala prioritas kita, terus kita juga harus mencoba hal-hal baru nih. Emang bener banget, pas di rumah kita tuh kayak banyak banget hal-hal yang baru yang sebenarnya gampang kita lakuin, tapi pas di rumah tuh kayak lebih istimewa aja gitu kan. Nah, gimana nih Bang Oki, buat teman-teman di rumah nih, kalau misalkan mereka pada mau keluar, pesan Bang Oki apa? Kalau mau keluar sebenarnya simple tapi sederhana. Turutin protokol kesehatan, pakai masker, sering-sering cuci tangan, khususnya ketika lo lagi mau makan. Kalau lo ngumpul sama teman-teman lo juga usahain buat jaga jarak sama pakai masker, karena ketika lo naatin protokol kesehatan ya lo bakal ngebantu bukan cuma diri lo doang tapi keluarga di rumah. Karena seasik-asiknya lo di luar sana, ketika lo balik ke rumah lo berpotensi buat nularin penyakit ke keluarga lo gitu. Kayak gitu sih. Oke deh, iya benar banget sih, kita kalau mau keluar rumah nih millennials, jangan sampai lupain protokol kesehatan. Kita itu harus pakai masker, pakai sanitizer, cuci tangan, apa segala macamnya. Nah, makasih banyak ya Bang Oki buat waktunya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bang.